Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda berandalan bernama Kenji yang tak mampu menyembunyikan kesedihannya saat menghadiri pemakaman sang ayah yang meninggal akibat overdosis. Di tengah suasana duka itu, seorang polisi penyidik menghampirinya dan memberikan nasihat agar Kenji tidak mengikuti jejak kelam ayahnya. Kenbo, omae korekara dou su nda yo? Omae wa tsuchiya mitai ni nan janai zo. Sejak saat itu, Kenji menumbuhkan kebencian yang mendalam terhadap yang namanya narkoba. Dalam perjalanan pulang bersama dua rekannya, ia melihat seseorang yang tengah menjual barang haram tersebut dan tanpa ragu, Kenji langsung menghampiri orang itu sehingga setelah berhasil lolos dari kejaran kurir tersebut, mereka berhenti sejenak di pinggir pantai dan membuka tas hasil rampasannya, di mana Kenji tanpa pikir panjang langsung membuang tas beserta seluruh isi narkoba ke laut dan hanya menyisakan uangnya untuk dibawa pulang. Dengan uang tersebut, mereka singgah di sebuah warung makan milik seorang tante bernama Aiko, yang tak lama kemudian sekelompok anggota Yakuza yang dipimpin oleh seorang pria bernama Shibasaki datang. Namun alih-alih merasa takut, Kenji justru menunjukkan ekspresi tidak suka terhadap kehadiran mereka, hingga akhirnya situasi berubah drastis ketika kelompok lain tiba-tiba menyerang tempat tersebut. Kekacauan pun terjadi, membuat hampir seluruh pengunjung melarikan diri kecuali Kenji dan kedua temannya. Di tengah situasi itu, Shibasaki sempat berada dalam ancaman senjata dari salah satu penyerang. Tiba-tiba keesokan harinya, Kenji dipanggil ke markas geng Yakuza, di mana Shibasaki ternyata terkesan dengan keberanian yang ditunjukkan Kenji sebelumnya. Sebagai bentuk penghargaan, ia menawarkan Kenji untuk bergabung menjadi anggotanya. Namun Kenji menolak tawaran tersebut secara cuma-cuma, sehingga Shibasaki hanya memberikan kartu nama, berharap suatu saat Kenji akan berubah pikiran. Di sisi lain, situasi mulai memburuk bagi Kenji akibat insiden dengan kurir sebelumnya. Kini posisi dirinya menjadi target buruan kelompok tersebut, dan benar saja dua orang yang mengikutinya berhasil menangkapnya. Ternyata kedua teman Kenji telah lebih dulu ditangkap oleh geng pengedar narkoba yang dipimpin oleh pria bernama Kinoi yang usut punya usut, sosok yang ternyata bertanggung jawab atas kematian ayah Kenji, yang tak lain adalah geng mereka sendiri. Omae, Yamamoto no kage nandatte? Mijimeta ya na. Shabu kau kara nakunatteru mi tobikonde. Di bawah tekanan dan penyiksaan, Kenji akhirnya mengakui bahwa ia telah membuang barang tersebut ke laut, yang dari situ ia pun dipaksa menunjukkan lokasi pembuangan agar barang itu dapat diambil kembali. Namun di saat yang sama, ditemukanlah kartu nama tadi, yang mana Shibasaki merupakan satu-satunya rival bisnisnya. Lantas, ia pun memilih cara lain, yakni menjadikan Kenji sebagai alat untuk memerah Shibasaki lewat permintaan uang ganti rugi. Setelah proses penebusan selesai dilakukan, Kenji diminta untuk mampir sebentar ke markas Yakuza. Di sana, Shibasaki kembali menawarkan kesempatan untuk bergabung bersama gengnya. Sambutan hangat yang ia terima membuat Kenji terharu, karena sejak kematian ayahnya, ia merasa hidupnya kehilangan arah dan tak tahu harus bagaimana.
Waktu pun berlalu hingga 6 tahun kemudian, kini Kenji telah menjadi bagian dari Yakuza dan berubah menjadi sosok yang dingin serta ditakuti. Meski demikian, ikatan solidaritas dalam kelompok tersebut tetap terjaga kuat layaknya sebuah keluarga, termasuk hubungan Kenji dengan Nakamura, anggota senior yang sangat dihormati. 今日飲むぞ。はい。兄貴、おめでとうございます。 Malam harinya, Kenji bersama anak buahnya tiba di salah satu tempat hiburan yang mereka kelola, di mana secara kebetulan di sana terlihat kedatangan Rizal alias anggota geng Kinoi yang sengaja datang ke sana untuk memancing keributan. Namun dalam sekejap, Kenji berhasil membungkamnya dan menunjukkan bahwa geng lawan hanya berani berbicara tanpa tindakan dengan terus berlindung di balik nama Kinoi. Mama. Sake. Hai. Setelah itu, Kenji mencoba menenangkan diri ditemani para gadis cantik di bar. Tanpa ia sadari, salah satu dari mereka yang bernama Ayu diam-diam menaruh perhatian kepadanya. Dalam momen itu, Kenji teringat pesan Shibasaki yang menyarankannya untuk segera memiliki pasangan sebelum terlambat. Mama. Aniki no tonari ni suwatte ta子にケンちゃんが頼むよ。 Malam itu juga Ayu diminta untuk datang ke rumahnya, namun Kenji yang masih belum memahami cara bersikap dalam hubungan semacam itu justru bertindak terlalu jauh dan langsung mengempunya sedikit kasar, sehingga bukannya berhasil, yang ada justru malah membuat Ayu merasa risih dan tidak nyaman hingga akhirnya memilih pergi dengan ketakutan. なんだお前処女か。は？違います。じゃあいいじゃねえか。お前ここに来るってことはそういうことだろ。そもそもママから言われてここに来ただけですから。だったらママの指示に従うの筋だろお前。バカじゃねえ。おめえなんかやんねえよお前。今やろうとしましたよしてね。ねえよ。おめえなんかするはずねえだろお前。しましたよね今。しねえよ。Keesokan harinya, Nakamura menegur Kenji atas insiden di bar semalam dan menyalahkannya atas situasi yang terjadi. Berbeda dengan Shibasaki yang bersikap lebih tenang dan bijak, bahkan ia bersedia mengatur pertemuan dengan geng Kinoi untuk menyelesaikan masalah ini. Namun di balik itu, Kinoi justru memanfaatkan situasi sebagai alasan untuk menyingkirkan Yakuza dari wilayahnya. 木村みたいなチンピラで釣り合い取れると思ってんのかい。やれるもんならやってみろ。 Kemanapun Shibasaki pergi, Kenji selalu hadir untuk mendampinginya. Hubungan mereka telah berkembang layaknya ayah dan anak dengan banyak kesempatan untuk berbincang, termasuk tentang perasaan Kenji terhadap Ayu, di mana Shibasaki memahami hal itu dari perubahan sikap Kenji yang seperti biasanya. Namun di tengah percakapan yang hangat, tiba-tiba... Ya, sebuah serangan cepat dari anggota geng Kinoi membuat supir mereka tewas di tempat, sedangkan Kenji yang spontan melindungi Shibasaki justru terkena tembakan di punggungnya. Setelah kejadian itu, Shibasaki kembali didatangi polisi yang sebelumnya muncul di awal cerita, yang intinya polisi tersebut meminta agar Yakuza menyerahkan penanganan kasus sepenuhnya kepadanya. Permintaan itu kemudian disampaikan kepada Kenji yang sedang dirawat di rumah sakit, namun Kenji menolaknya dan ingin menyelesaikan masalah ini dengan caranya sendiri. どうだ傷の具合は。今すぐ動きます。俺に行かせてください。 Di sisi lain, Rizal terlihat berada di sebuah bar, sementara Kenji dengan bantuan seorang anggotanya nampak sudah bersiap untuk melakukan eksekusi. Namun secara tak diduga, Nakamura muncul dari arah belakang dan berhasil menusuknya hingga tewas.
Bukan tanpa alasan, keputusan nekat Nakamura merupakan aksi balas dendam untuk saudaranya yang juga tewas oleh geng Kinoi. Tapi di sisi lain, terbukti bahwa loyalitas Kenji jauh lebih tinggi, di mana ia meminta Nakamura untuk tetap menjaga Shibasaki, sedangkan dirinya yang akan menanggung akibat dari semua ini. Di saat Kinoi dan polisi tiba di lokasi kejadian, Kenji ternyata sudah lebih dulu pergi menemui Ayu di tempat tinggalnya. Di sana, ia sempat merasakan ketenangan sebelum akhirnya menyerahkan sejumlah uang kepada Ayu sebagai tanda perpisahan sebelum ia memutuskan untuk menyerahkan diri. Semenjak Kenji resmi ditahan, pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan baru yang membatasi aktivitas kelompok Yakuza, termasuk larangan menjalankan bisnis mereka. Akibatnya, banyak anggota yang memilih keluar, sementara yang tersisa harus bertahan hidup dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Setelah menjalani masa hukuman selama 14 tahun lamanya, akhirnya Kenji pun dibebaskan. Namun ia dibuat terkejut dengan kondisi markas Yakuza yang kini jauh berbeda dari sebelumnya akibat kebijakan pemerintah yang sangat membatasi, yang kini mereka benar-benar diambang kehancuran. Pada malam harinya, Kenji menyempatkan diri mengunjungi warung milik seorang ibu yang dulu ia kenal, yang secara kebetulan di sana ada mantan anak buahnya dulu, kita sebut saja Jamal. Kini ia juga beralih profesi menjadi seorang kuli pabrik. Namun belakangan, Jamal jujur bahwa keselamatan keluarga sekaligus pekerjaannya akan terancam jika ketahuan bertemu Kenji yang notabene masih merupakan anggota Yakuza. Setelah Jamal pergi, datanglah seorang pemuda bernama Tsubasa, anak dari pemilik warung yang dulu pernah Kenji kenal sejak kecil, yang ternyata Tsubasa bekerja untuk Nakamura sebagai kurir barang terlarang. Mendengar hal itu, Kenji segera menemui Nakamura karena selama ini Yakuza yang ia ketahui tidak pernah menjalankan bisnis seperti itu. Aniki no shinogi, doko sasete moraenai desu ka ne? Singkat cerita, Kenji akhirnya bertemu kembali dengan Ayu saat ia hendak pulang bekerja setelah berpisah selama 14 tahun lamanya. Pertemuan itu dipenuhi rasa haru dan kerinduan, namun kenyataannya Ayu justru malah mengembalikan uang yang dulu pernah diberikan oleh Kenji. これ渡したくて。それ使ってないから。 Usut punya usut, ternyata dari pertemuan terakhir mereka di masa lalu, Ayu telah melahirkan seorang anak gadis yang kini telah duduk di bangku SMP. Meski begitu, Ayu memilih menjauhkan Kenji dari kehidupannya karena tidak ingin mengambil risiko selama Kenji masih memiliki kaitan dengan dunia Yakuza. 親がヤクザだなんて。あの子に絶対言えない。 Sementara itu, kondisi Shibasaki terlihat semakin memburuk karena sering sakit-sakitan. Menyadari bahwa Yakuza sudah berada di ujung jalan, ia dengan bijak menyarankan seluruh anggotanya untuk membubarkan diri demi masa depan yang lebih layak, terutama bagi Kenji yang masih memiliki peluang untuk memulai kehidupan yang baru lebih baik. Omae wa mada yari naoseru. Sejak saat itu, Kenji resmi keluar dari anggota geng Yakuza, sehingga Ayu pun akhirnya menerima kehadirannya sebagai bagian dari keluarga, dan mereka mulai menjalani kehidupan sederhana seperti keluarga pada umumnya, di mana Kenji juga berusaha mencari nafkah dengan bekerja sebagai buruh pabrik mengikuti jejak Jamal. やっぱ今のヤクザって食えないですか？いや、いいよ俺は。Namun sayangnya kehidupan itu tak berlangsung lama akibat seorang teman yang tak sengaja membagikan kisah mereka di media sosial yang berujung pada pemecatan mereka dari pekerjaan. Di saat yang sama, polisi yang sebelumnya muncul kembali mendatangi mereka dengan ekspresi puas, terungkap bahwa dialah yang berada di pihak kebijakan baru tersebut, bahkan rela menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi dengan bekerja sama dengan geng Kinoi.
Dampak dari kejadian itu tidak hanya dirasakan oleh Kenji seorang, tetapi juga oleh Ayu dan anaknya setelah diketahui memiliki hubungan dengan mantan anggota Yakuza, di mana mereka harus menerima konsekuensi berat, termasuk anak mereka yang terpaksa harus putus sekolah. お願いです。出て行ってください。 Di tempat lain terlihat Tsubasa tengah melakukan transaksi dengan geng Kinoi. Dalam percakapan tersebut tersinggung kisah kematian ayahnya yang juga merupakan kakak dari Nakamura beberapa tahun lalu. Hal itu langsung membakar emosinya hingga ia mulai merencanakan aksi balas dendam. Kebetulan pada malam itu, Kinoi dijadwalkan bertemu dengan oknum polisi yang sebelumnya terlibat dalam berbagai kejadian. Tsubasa yang mengetahui rencana tersebut diam-diam bersiap menjalankan aksinya. Namun di sisi lain, Jamal juga mengetahui rencana itu dan segera memberitahukannya kepada Kenji, dan inilah yang terjadi. そんな自分の存在がお前たちを傷つけてしまった。 Pada akhirnya, Kinoi dan oknum polisi tersebut tewas di tangan Kenji. Keesokan harinya, Kenji terlihat berada di sebuah dermaga, termenung dan merenungi sebuah peristiwa yang telah terjadi dalam hidupnya, hingga tiba-tiba ya, sebuah pisau tepat menancap di dadanya. Dalam kondisi sekarat, Kenji hanya mampu meminta maaf atas semua kesalahan yang telah ia perbuat, termasuk kehancuran hidup banyak orang di sekitarnya, terutama pada Jamal. Namun kemarahan Jamal telah melampaui batas hingga ia justru menekan pisaunya lebih dalam tanpa ampun. Tak lama kemudian, Tsubasa dan anak Kenji datang ke dermaga tersebut hampir bersamaan. Mereka hanya bisa menyampaikan duka atas kepergian Kenji. Di saat itu, Tsubasa berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan menceritakan kisah Kenji dan dunia Yakuza yang kini hanya tinggal kenangan. Kini tinggal kenangan saat-saat kita bersama. Anjay, cukup sekian dan terima kasih. Saya G, pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.